Halo nakama, yuk kita mulai lagi ceritanya. Nah, apakah kalian akan prediksi chapter 11 nanti Jogan akan bangkit? Kapan nih kira-kira waktu yang tepat ya dengan kebangkitan Jogan itu? Penasaran teman-teman? Sama, tetapi kita sekarang ada hipotesa tersendiri nih. Kapan dan bagaimana momen Jogan itu akan benar-benar bangkit? Setelah chapter 9 Boruto kemarin karena itu beresonansi ya, kita jadi bisa membayangkan hal-hal apa saja yang akan ditimbulkan setelahnya dan apa yang paling terdekat muncul pada Boruto ini. Apakah Jogannya atau Momoshikinya? Cerita bagaimana Boruto dianggap sebagai God of Shinobi sekarang ini, faktanya dia pun belum bisa mengendalikan karma dalam dirinya itu loh. Dan dia membuat momen terburuk pada Boruto sendiri. Jika sekali lagi bertemu dengan Kawaki dan karma itu beresonansi, apakah di mode itu menjadi awal dari pertama kali Jogan itu bangkit? Dan itu pun akan mengejutkan Momoshiki sendiri. Well, faktanya Jogan akan bangkit di waktu yang tepat ya teman-teman. Dan yang berhubungan dengan Jogan pada akhirnya ya juga Momoshiki itu sendiri. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Ahoi nakama, info penting ya sebelum masuk bahasan, kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Forte, Joy Boy, The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Untuk channel Saga to Blue Forte kita akan buat pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Kita akan ada update juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy, The Library of Nika yang up to date nih, ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odyssey, kita akan bahas beragam anime shonen nih, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sanggih tadi bahasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Ini sob, apa yang membuat orang penasaran terhadap Dojutsu sekarang itu adalah bahwa itu sebenarnya merupakan bagian dari Shinjutsu besar di era zaman Otsutsuki awal. Kita sebutnya mungkin God Otsutsuki ya, dan Jogan itu pasti akan berhubungan di sana. Jika dahulu kita tahu bahwa Dojutsu itu adalah energi yang terhubung dengan Yin Release dan beberapa shinobi masih selalu menjelaskannya. Berbagai hal terkait Genjutsu, Dojutsu maupun kemampuan mata itu bersumber pada Yin Release nih, dan itu menandai kebangkitan mereka di saat-saat khusus. Tentu untuk kasus Boruto sekarang ini kita tak bisa melihat ya contoh itu dari kedua orang tua mereka sendiri. Kenapa? Pertama, Naruto sendiri dia bukan pengguna Genjutsu maupun Dojutsu. Dia dan Jiraiya bahkan sudah mengkonfirmasikannya ketika mereka berdua itu lemah terhadap Genjutsu. Dan Naruto tak punya kemampuan teknik mata. Mungkin perubahannya kala itu hanya pada Cakra ketika Kurama mengendalikannya ataupun mereka bertransformasi. Bagaimana dengan ibunya? Ya memang ibunya Hinata itu pengguna Dojutsu. Luar biasa malah matanya dan terhubung dengan Otsutsuki. Tetapi Hinata itu lahir awal dia itu sudah punya mata putih pucat khas klan Hyuga itu. Bukan sesuatu yang bangkit secara dadakan loh. Jika kasusnya Hinata punya Tenseigan mungkin akan lebih masuk akal lagi. Jadi dia tak bisa dijadikan contoh ya, meskipun cakra ibunya itu berpengaruh sangat besar. Hipotesa kita di sini itu adalah salah satu cara kapan Jogan itu bangkit dan prosesnya seperti apa. Itu akan seperti orang-orang pengguna Mangekyo dahulu, dan gurunya Sasuke itu adalah patokannya ya. Dia akan memiliki kisah yang sama seperti itu, atau kasusnya sama seperti Toneri, dan penyebab kebangkitan Jogan itu adalah karena efek Momoshiki. Nah, bingung nggak? Gini. Kalian ingat gak sob bahwa Mikio Ikemoto itu dahulu pernah mengatakan ya jika Boruto itu dibuat hanya beberapa volume saja kan, tetapi belum tahu sekarang ini ya akan ada kelanjutan lagi atau enggak. Jika Boruto akan berakhir cepat, Jogan harusnya akan muncul sesegera mungkin, ataupun jika ada penambahan lagi untuk alur Boruto karena sekarang antusiasme orang-orang begitu besar nih dengan selalu menduduki peringkat pertama, mungkin cerita Boruto bisa dibuat sangat panjang lagi. Banyak yang menarik teman-teman, Jogan itu pasti akan bangkit jikalau Boruto mengalami fase di mana dia itu kehilangan seseorang yang paling dicintainya. Mungkin bisa kematian ataupun kondisi kritis di mana Boruto bisa mengkhawatirkannya. Salah satu acuannya di sini itu adalah adiknya Himawari sob. Entah gimana caranya nih, tetapi dengan keberadaan Kurama sendiri, mungkin aja Kurama itu akan sengaja jadi pemicunya dan dia ingin Boruto membangkitkan sesuatu yang sangat spesial pula. Karena mungkin dia juga tahu ya bahwa keturunan Naruto itu punya sesuatu yang belum bangkit di sana, sesuatu yang bisa menekan keberadaan sang Otsutsuki tersebut daripada hanya sekedar pil.
Nah, kasus seperti ini seringkali terjadi pada para Uchiha nih ketika Mangekyou Sharingan itu bangkit pada saat-saat krusial. Tetapi tetap nih, bukan hanya karena temannya Koit ya, beberapa orang itu karena hubungan mendalam dan menyebabkan Mangekyou itu muncul. Siapa contohnya? Ya Sarada teman-teman. Kebangkitan Sarada disebabkan karena mengalami tragedi besar omnipoten itu dan teman terdekatnya benar-benar mengalami keterbalikan fakta dan hidupnya itu berubah 100%. Boruto adalah pria itu yang pengaruhi Mangekyou Matahari Sarada itu aktif untuk pertama kalinya. Bisa jadi hal seperti ini ada pula untuk Boruto. Tetapi dan waktunya itu pasti akan berhubungan dengan Momoshiki. Sesederhana itu gini, kalian ingat gak kapan Boruto dahulu Jogane itu bangkit? Ya saat pertama kali melihat cakra-cakra negatif kan? Ada lagi nggak? Ya saat menghadapi Otsutsuki seperti Momo dan Urashiki. Tetapi ketika pertempuran para Kage, ada momen Boruto itu bertempur melawan Momoshiki dan tiba-tiba mata biru cerah Jyogan itu menyala di sana. Ya berkat mata itu dia bisa melesat dan menghindari serangan Momo hingga membuatnya terkena efek Rasengan. Kalian pikir sob itu adalah clue ya ketika Boruto sudah benar-benar dikendalikan Momoshiki dengan karmanya itu, apalagi jika dia mengamuk di suatu tempat. Semuanya itu bermula dari sana. Tetapi momen dan waktunya itu pasti akan berhubungan dengan Momoshiki. Sesederhana itu gini, kalian ingat kapan Boruto dahulu Jogane itu bangkit? Saat pertama kali melihat cakra-cakra negatif kan? Ada lagi nggak? Ya saat menghadapi Otsutsuki seperti Momoshiki dan Urashiki. Tetapi ketika pertempuran para Kage, ada momen Boruto itu bertempur melawan Momoshiki loh, dan tiba-tiba mata biru cerah Jogane itu menyala. Dan berkat mata itulah dia bisa melesat dan menghindari serangan Momo hingga membuatnya terkena efek Rasengan. Kami pikir sob itu adalah clue loh ketika Boruto sudah benar-benar dikendalikan Momo dengan karmanya itu, apalagi jika dia mengamuk di suatu tempat sana. Bahkan mode karma itu sudah menjulur dan menimbulkan tanduk karma, itulah yang menjadi asumsi kuat Jyogan itu akan benar-benar bangkit. Kebangkitan Jyogan tujuannya jelas ya, untuk menekan kekuatan jahat Momoshiki jika ingin mengendalikan tubuhnya. Hal seperti itu sangatlah masuk akal terjadi pada Boruto sendiri dan cukup rasional jika Jyogan bangkit karenanya. Pada dasarnya Jyogan itu akan berhubungan dengan sebuah energi, dan dari chapter 10-nya nanti ketika karma itu sudah aktif, kita sendiri tuh senang nih karena harusnya yang akan terjadi nanti itu bukan langsung Jyogan yang akan muncul, namun itu adalah Momoshiki Otsutsuki terlebih dahulu untuk pertama kali dia bangkit kembali nih. Nah jika Momo sudah bangkit nih, besar peluang Boruto tuh akan bisa dia kendalikan karena sekarang kondisi tubuhnya itu sudah 100% Otsutsuki ya, dan Momo itu harusnya lebih mudah mengendalikannya. Tetapi teman-teman, jika itu terjadi maka sangat pas rasanya nih untuk pertama kali Jyogan itu bangkit ketika menekan energi jahat Momoshiki. Dan ingat ya perkataan Toneri bahwa mata itu akan melawan para dewa jahat yang ada di jalan Boruto di masa depan itu nanti. Dari apa yang dikatakan Toneri sudah sangat jelas jika Jyogan itu bukanlah berhubungan kebangkitannya dengan sosok manusia or dunia shinobi sendiri, tetapi itu awalnya berhubungan dengan entitas lebih tinggi yakni Otsutsuki. Jadi akan sangat rasional jika kebangkitan Jyogan karena Momoshiki dan juga untuk menekan Momoshiki mengendalikan dirinya di mode Otsutsuki itu sendiri. Nah sepakat nakama? So gimana bro kalian sendiri? Bukankah mengesankan kisah Boruto sekarang ini? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai keterkejutan Momoshiki saat kali pertama Jyogan itu bangkit ketika Boruto berada pada mode Boroshikinya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman, Saga to Blue Forte, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time, oke? Jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Dan selamat teman-teman telah menonton video ini, and will be come back again.